Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sarrim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita gunakan nikmat itu untuk apa? Untuk jalan taat kepada Allah. Itulah kata Allah, kata Rasulullah, sebaik-baik hamba. Adanya orang karang bertambah umurnya tapi tak juga apa? Tak juga ingat bahwa dia akan pulang. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini, keluarga kita di rumah, khususnya sahibul bait, ibunda kami di rumah ini beserta keluarga yang menempati rumah baru, semoga kita jadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun kaji kita pada sore hari ini yaitu yang terdapat dalam kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa, ya, saya kutip, yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Syahid bin Ma'ad Al-Khuraiji Al-Lahdi. Panjang. Kalau orang Arab ini panjang namanya, Bu. Sekarang nama atoknya, nama ujangnya pun ikut. Itu kan tidak, Muhammad Taufik bin Anwar cukup. Kalau dipanjangkan Muhammad Taufik bin Anwar bin Yusuf bin apa lagi? Saya tak dapat bintilan lah. Ya. Nah. Di situ, Bu, ada tertulis dalam kitab tersebut yang dikarang oleh Al-Imam tadi Muhammad bin Syahid, yang beliau wafat tahun 567 Hijriah. Ada sabda Rasulullah, ada ungkapan Rasulullah. Inilah kaji kita, seburuk-buruk hamba dalam pandangan Allah. Ada sebaik-baik hamba, ada seburuk-buruk pula, Bu. Ini kaji kita buruklah dulu. Ini jangan udah buruk bak muka awak, buruk pula dalam pandangan Allah. Ya kan? Udah awak lah ciptaan pas-pasan, kenapa wajahku ni? Rupanya di luar pembagian wajah terakhir dapat awak. Ya? Itu ceritanya itu pula. Yang pertama kata Rasulullah, dengarkan baik-baik. Apa itu seburuk-buruk hamba dalam pandangan Allah? Bi'sal abdu abdun takhayyalal ukhtala wa nasiyal kabira muta'am. Yang pertama kata Rasulullah, seburuk-buruk hamba dalam pandangan Allah adalah orang yang paling sombong, berbangga diri, tidak tahu Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha tinggi. Ya, sekarang kita ni di atas dunia ni merasa hebat. Tengok Firaun, merasa dia paling diktator. Korun merasa dia paling kaya. Haman, ya, tangan kanannya Firaun, orang pintar tapi tak digunakannya kepintarannya itu untuk Allah. Sombong dengan kepintarannya, Allah celakakan. Firaun demikian. Maka apa ciri-ciri orang-orang sombong itu kata Rasul dalam kitab tersebut? Yang pertama, dia melihat orang kecil. Bak kata orang tanding balik, latup meneng orang, Bu. Rato meneng orang. Memang ada yang pantas ondak disombongkannya. Misalnya, mohon maaf ya kan, punya harta yang berlebih, punya ilmu yang luas, punya kedudukan pangkat yang tinggi, wajar memang dia sombong, tapi itu pun salah. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi dari awak. Makanya kata Rasulullah, Allah benci nengok hambanya yang
Allah benci menengok hambanya yang kaya sombong, tapi Allah jauh lebih benci menengok hambanya yang miskin sombong. Kalau maaf, kalau kaya, kalau dia pejabat sombong masih wajar, itu pun salah. Tapi lebih salah lagi, udah awak miskin, tak punya apa-apa, tak punya saudara, sombong. Sombong, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa lah begitu? Karena ibarat pepatah mengatakan, orang-orang yang sombong berbangga diri ini, Bu, dia seolah-olah berada di atas sebuah puncak gunung, sebuah puncak bukit, menengok orang ke bawah, nang kecilan. Padahal wallahi tallahi dia tak tahu orang yang di bawah gunung tu pun kocik menengok dia. Kan, Bu? Betul kan? Ya. Tak percaya nanti, Bu, kumpul dana pergi ke atas bukit. Satu di bawah jadi praktek. Kocik tidak? Begitulah orang yang berbangga diri tadi, sombong, menganggap orang lain kecil, menganggap manusia yang lain rendah di hadapannya, latup. Dialah yang hebat, padahal tak tahu dia yang berhak sombong itu siapa, Bu? Allah Ta'ala. Karena sombong, takabur itu adalah pakaian Allah. Allah tak ridho, Allah tak rela ketika hambanya memakai pakaian Allah. Ibu saja kalau pakai anak gadis pakai ibu marah. Kenapa kau pakai nomak? Apa ini? Mengapa kau pakai nomak? Padahal ini pakaianku sayang, kesayanganku ini, hadiah milik ayah kau ini. Apa lagi pakaian Allah ibu pakai? Apa Ustaz pakaian Allah itu? Sombong, takabur, itu pakaian Allah, jangan dipakai. Tinggalkan itu. Ya. Kedua, apalah ciri-ciri yang sombong itu? Kata Rasulullah, tidak menghargai orang lain. Kalau kumpul begitu, musyawarah, pendapatnya yang betul. Tak betul pendapat kamu, itu pendapatku memang betul. Dipertahankan itu, Bu. Bajongkan pun jadi. Asalkan pendapat dia dong. Tak ibu-ibu sini, ya. Ibu sana. Cuma sedang di sini dong sama. Kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi? Murah marajuk, mohon maaf. Ya, di musola, ya, tak diangkat jadi imam marajuk. Di perwiritan begitu juga. 25 tahun wirid tak pernah dikasih membawa syekh, membawa takhtim, membawa yasin. Apa yang terjadi? Mengundurkan diri. Di masjid begitu juga, tak diangkat jadi imam atau diganti jadi imam. Ya biasalah hidup ini, maka dia pun merajuk ganti masjid, ganti musola. Maka orang-orang yang berananiyah, yang lebih gawat lagi ananiyah, Bu. Apa itu? Ya, kalau tak aku tak menjadi kehojon. Hati-hati, Bu. Kalau tak kena aku, mohon maaf, tak bangun musola ni, mohon maaf. Kalau tak kena aku, tak berkembang ini warahmah ni. Kalau tak kena aku, tak berdiri ini warahmah ni. Hati-hati. Di rumah pun begitu. Ya. Kalau tak kena aku, tak menjadi abang doa. Hati-hati. Itulah ciri-ciri. Yang pertama, menganggap orang lain kecil, ya, latup semua, rato. Kemudian tidak menghargai orang lain. Kemudian merasa dirinya paling hebat. Ini yang terakhir, PTT, pantang tak top. Segalonya dan bela. Ya, dialah ketua. Mohon maaf ya, dialah sekretaris, dialah bendahara, dialah syekh, dialah bawa takhtim, dialah bawa ya tahlil, dialah bawa doa. Ada di kami sana, ada. Ya. Hati-hati, Bu, hati-hati. Makanya, Bu, mohon maaf. Ada juga yang kadang mohon maaf, jamaah yang tak ada tahu, bukan mengukuh ya. Mengapa? Awak di musola di masjid. Ada juga yang hikmahnya awak tak tahu. Mengapa? Tak apalah ada peluang nak merajuk, nak sakit hati. Jadi jamaah saja lawak. Kan? Payah kang jadi imam kahang, ada nang pandai lagi tahfiz baru kono gesek mahuja. Kan? Betul tak? Iya. Di wirid Yasin itu begitu juga. Kan? Betul Bu. Alhamdulillah kalau kena dulu. Astagfirullah. Mengapa begitu?
Tak ada pandai. Anak baca Yasin banting, jadi jamaah satu. Yasin wal Quran lah. Tak pusing awak. Kan? Tak pusing awak. Kalau tak datang rumah apa tak pusing. Serba salah Kang, diambil Kang. Alah, kenapa dia tu kamu suruh bawa asyik? Tak ada pun nak lagi gitu dah dia. Nah, itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda yang kira-kira maknanya, nanti Bu, di hari kiamat orang-orang yang berlaku sombong, berbangga diri, takabur dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi apa tuh? Menganggap orang manusia latub samo, kemudian merendahkan orang lain, kemudian murah merajuk, PTT pantang tak top, setan aku, dialah segalanya. Kalau tak kena dia tak menjadi kehojo ni. Kalau tak aku ketua tak menjadi ni. Hati-hati. Ya, itu nanti kata Rasulullah di hari kiamat dirubah Allah dia jadi semut tapi bentuk manusia. Ini tak kata saya yang kata Rasul ya. Jadi berjumpalah besok awak di hari kiamat di padang mahsyar. Ya, apa ini ya? Ini yang suka dulu menonjol-nonjol tu kan. Ya, yang orang lain tak dianggapnya pantang tak top, suka mengaji. Kenapa cik begini? Itulah akibat aku dulu murah merajuk, tak dikasih bawa tahtim merajuk, orang 2000 suka dipunjuk baru datang. Itulah nanti dirubah Allah nanti orang-orang yang suka menyombongkan diri, berbangga diri, ya. Kemudian dengan ciri-ciri yang dimaksud itu nanti dirubah Allah lah kita badan kocik macam somut tapi muka-muka manusia. Ketahuanlah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari demikian. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, maka Allah berfirman dalam surah Luqman. Ini nasihat Luqman. Luqman ni adalah seorang ayah yang soleh yang senantiasa dia berwasiat baik kepada anaknya. Termasuklah dalam surah Luqman ayat 10 ini, Luqman berwasiat kepada anaknya. Allah abadikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa kata Luqman? Wahai anak-anakku, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak suka orang yang menyombongkan. Apa pahamnya? Kita nikah, bakawan ni, basudah ni pilih-pilih. Yang pertama, kalau bakombuh kang awak, mohon maaf, sama kawan awak yang biasa-biasa, lewatlah melintas antara isteri camat, isteri lurah, isteri wali kota. Buat aja sini dulu. Betul. Isteri wali kota, betul. Awak tinggalkan bayarlah kanak yang biasa-biasa. Padahal salah itu di mata hukum, di mata. Kenapa? Itulah termasuk makna karena ada yang memanggil awak lebih tinggi jabatannya, bahkan kita anggap mulia, jelas pula ini kan awak tinggal. Ini lagi Bu, mohon maaf, jangan kalah tersinggung ibu-ibu. Kalau mendengar pengajian ni Bu, jangan mani kuncinya satu, jangan mudah tersinggung. Waktu Ustaz Somad sama bilang pas. Ya. Ini kan mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ni hati saya yang bercakap ni, bukan maksud aku ni. Kalau sekarang kita Yasin, bukan di sini sajalah. Undangan, kalau yang mengundang tu mamat orang yang miskin, tengok, datang awak. Tahu ya awak, alah, paling ojek tu paling jago minyak ni. Minyak berjaga. Tahu ya aku. Mohon maaf ya Bu, jangan batas singgung. Tapi kalau yang mengundang ni mohon maaf. Di mana wirid Bu aja? Di tempat ibu tu. Tak boleh sebut nama payah kan? Mak, kalau di tempat ibu tu jelas itu kan ayah. 2 bungkus sorang, pakai buah-buahan, dikasih dengan minuman botol. Ini salah. Itulah makna ya, jangan kau memalingkan wajahmu dari manusia. Berpilih-pilih dalam bertemu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka tak ada gunanya kita berbangga diri. Maka ada juga baiknya Bu kita sesekali mendengarkan lagu-lagu kasidah.
Kenapa? Dalam maknanya. Kalau boleh diizinkan agak saya bacakan sikit. Kalau tak sedap jangan marah ya. Bila diri ingin diterpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Apa pahamnya bu? Ayam batino kalau batoluh hidup siang awak pun tak ganggu dibuat. Tengok ayam batino bu, setelah saya survei ke lapangan ke dalam kandang ayam, tak balik bisa masuk ke dalam. Apa kalau siap dia malu kalau akan tolong? Kau tengok, kau tengok, betul. Bisa nak menengok. Kau tengok, betul. Awak lempar pakai solok, tengok kau. Ditambah oleh bahasa sudah kau tengok. Itulah yang satunya toluhnya, tapi ribut sakampung awak dibuat. Apa artinya? Orang yang suka menyombong. Tapi lihat ini bu, jauhi sifat mengaku, jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Inilah itu. Banyak adu sama awak segala, pangkat, jabatan, kekayuan, pengaruh, tapi tak sombong. Tetap kita ronda bersahaja di hadapan manusia. Apa tuh? Pagi tadi baratus toluh, berpuluh-puluh lipat dari ayam kampung. Tapi bila takkan toluhnya ditanamnya sikit, ya kan, diganggu budak-budak, anak-anak, dia berenang. Apa kata penyu? Ambil saja, masih banyak. Ambil saja, masih banyak. Ambil saja, masih banyak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Kita dipantang, tengok. Menengoknya itu semalam ceramah Ustaz Somad kan. Pantang tak ada sikit sejenggot udang, kocet panjang, subang. Memilih ikan. Apa saya kira? Apa? Jadi sahibul bait awak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Buat gatal. Itu Somad itu. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi gunung. Karang betul karang kotor, saya dengar ceramah tuan guru saya dulu. Kita ni Ananda si tai-tai. Wah, mengapa begitu malim? Bodoh, tak percaya kita uji bu. Kalau di atas kapal rambut namanya ketombe, turun ke mata namanya tai mata, turun ke hidung namanya tai hidung. Datang kawan yang nakal dikorek-koreknya, dibulatinya, dipistikkannya ke muka awak kuang ajak ni. Pindah ke samping namanya tai telinga. Kalau tak dirawat baru berubah jadi tungkik. Turun ke bawah namanya tai gigi. Turun ke bawah lagi di leher namanya daki. Samping kiri kanan namanya buruket. Kalau tak dikasih apa namanya? Tak ada orang mendekat. Turun di bawah namanya tai pusat. Jangan lagi bu. Kalau turunannya jangan tayo. Dialah tokehnya. Berarti kesimpulannya kita ni si tai. Jangan ibu marah. Kau si tai. Jangan marah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi pesan Rasulullah dalam kitab tersebut, bi'sal abdu tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbara muqtada a'la. Seburuk-buruk hamba yang kedua dalam pandangan Allah, orang yang diktator, kejam, tidak tahu dia Allah lah yang maha tinggi. Boleh keras, tapi kepada orang yang berlaku maksiat dan kemungkaran. Karena Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran apapun itu, ada orang ngelem, basabu, memecakap nyoba mojok-mojok, kan? Tanpa status pernikahan, apalagi anak sekolah, cegah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, nasihati.
Fa in lam yastati kata Rasul, ini yang terakhir bu, pagi kolbi cukup bunci. Kamu apa? Kalau awak larang, ayahnya polisi. Mohon maaf. Tapi inilah yang terjadi di Tanjung Balai bu. Tak peduli aku bukan keponakanku, bukan anakku yang pun tak mengganggu aku. Salah. Yang terjadi barusan ni disaksikan banyak mata, terjadi pembunuhan di jalan mana? Bisa ditolong, bisa. Saya pernah bu, di jalan Lingkar pulang dari rumah kawan. Adalah anak-anak sekolah. Ini bu PR kita ni, kaji kita ni. Entah mana cucu kita, keponakan kita. Saya tak hentikan. Anak-anak sekolah pegang kuat bu, istilah kota besar, pengkut. Anak mana kamu? Tak ijak orang, tak bantu ijak. Kamu ni kan salah kerja kamu ni. Kenapa bapak bilang begitu? Orang nang halal saja tak bagi ni pegang pinggangnya. Ibu-ibu ni kan kalau disuruh bapak tu kalau mereka, dah tua lah. Ya. Malu awak. Yang halal saja tak macam kamu ni, kamu masih sekolah tak cocok ini. Mak ditengoknya muka aku digasnya kayak itu. Sambil balagu dia buat pakai itu. Lo omongin gue cuek aja. Ya Allah ya Rabb. Kan? Bukan kau tertim, iya pak. Gitulah nak sakar. Tak bisa dinasihati. Maka hati-hati kita bu. Mungkin tak cucu kita, keponakan kita. Maka pedulilah kita pak kata Ustaz Somad. Jaga Tanjung Balai. Ya, mengapa Tanjung Balai ni Allah jaga dari azab? Kerana orang masih cinta, masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan macam kata menteri apa, amar ma'ruf nahi mangkuk. Ya, tetapi kalau persoalan rumah tangga jangan kojam. Ini sekarang kita rumah tangga nang kojama. Kan? Ini kasih tahu sama suami. Tak apa. Bagi yang sudah suami meninggal, turunkan sama. Apa kaji tadi sampai? Jangan kojam-kojam abang-abang kojam. Makanya bu ada juga hikmahnya, mohon maaf. Ibu-ibu ni yang punya bobot badan 150 kilo berapa? Kalau terjadi KDRT, tak lalu bapak tu mensemek tu. Bagi tu disemekkan ni, dia tak timpuk. Mohon tulang busuk. Tapi jangan pula gagal ini, ibu bagamu. Aku bang nak bagamu, aku kenapa? Kata ustaz tu tadi, kalau kita gomu, tak bagaimana abang mensemek tu. Ya? Nah, lihat Rasulullah bu. Rasulullah tu apa ciri-ciri Rasulullah? Layyin jalim dalam kitab yang sama. Ramah tamah, lembut baca. Terbuka, tengok berdagang itu. Diceritakannya modalnya. Ini bahan cacat. Ini cuma disalahgunakan. Rasulullah ramah tamah positif. Kadang ibu-ibu ni ramah sama laki orang. Anak ke mana bang? Hati-hati ya bang. Yang ke laki ni. Begitu juga laki-laki. Kiraan kami ni orang ramahan. Mana adik-adik hati-hati dah ya. Memang laki-laki ni bu. Kata orang tua dulu. Melangkah 3 rumah. Nampaknya lah anak orang. Hati orang anak sini. Tak ingat dia. Banyak ada anak aku di rumah 3. Tapi kalau tak tengoknya bini orang. Lupa sama bini. Laki-laki lah. Nah ibu-ibu yang dimata Allah, begitulah. Maka kalau saya dulu dapat tisah, saya kawani kakak saya Belanda. Saya kan lama tinggal di Medan. Saya tamat 97 sampai 2003 aku di Medan. Tengok penjualan tu ramah-ramah. Singgah kak. Tengok ada ni pak, tengok ada kak. Nanti tawarkan. Banyak membuat. Ramai. Cuma itulah penyakit perempuan ni yang pernah saya sampaikan. Elok bagi tu ditawah ditanya kakak saya lah baju. Berapa punya baju ni? 700. Berapa ditawah kakak awak? Saya 85. Ciut tu. Bakar orang manawah. Oh ya Allah ya Rabb. Janganlah begitu bona. Orang rumah saya begitu manawah. Tak kasih manawah. Jangan abang mana. Kang abang salah tahu. Begitu ditawah pula 300.000. Ditawah 85. Ciut tu ke bang. Bawa lah saya buat mengkawani kakak saya belanja di pasar ikan. Gara-gara 3.000 turun naik tanggul laki tutup tu. Olah kak, kalau gara-gara 3.000 kak ditambahin lah, ditambahin. Inilah punya perempuan kau mana bakar. Tak omong mak sini dong. Omong mak si sana, omong mak sini sama saja. Nah,
Yang kedua, apalagi Rasulullah bitolkil wajhi, ceria wajah. Ini yang hendak kita terapkan, ceria wajah. Makanya kata Rasul dalam hadis yang sama, apalah rahasia kecantikan seorang perempuan, seorang istri yang solehah. Dengarkan dia ini. Tabassamu fi wajhi zawzik. Ini kalau yang tak punya suami, mohon maaf dia kepala tersinggung. Turunkan sama anak. Sirru jamalik, wajahmu tersenyum di hadapan suamimu, itulah rahasia kecantikan. Apa pahamnya? Sekarang kita bermakeup tobal-tobal sampai 5 inci. Tapi tengoklah. Oh dek, jadinya kau undangan ke tempat siapa tu? Abang tengok dah bersih aku ni. Abang tengok dah bersih aku ni. Eloklah lincah. Iya. Biasa ajalah. Yang biasa. Muka kau tu lah. Yang begini muka aku. Senyumlah. Ya Allah ya. Biasa cara betul kiwan berseri-seri wajah. Ini lagi. Jadi Bu, kadang-kadang mau juga nyawa waspada. Kenapa lah kang bapak tu tak palah botah di rumah, lebih lama di pajak kopi. Duanya gondangnya. Kalau tak istrinya macam mak lampir. Yang kedua, marah saya pun. Di pajak kopi ke aku 5,000 nya begini hati diminumnya. Habis dah tambah air. Rokok aman Bu, rokok aman. Bakumbuh-kumbuh dia. Dipegangnya rokok kawannya. Mana tengok ya kamu semalam ceramah sama tu. Mana tengoklah bapak. Oh ada lagi. Bisa pun habis. Pindah ke bungkus yang lain. Macam ni pelet. Ada ustaz saya orang ceramah. Udahlah pulang dapat sewa menembak. Bannya pun koyak, begitu datang istri menyambut, kan? Pakai bodak yang tobal, bau minyak lampu. Ni pelet. Apa tak lari dia? Ya Allah ya Allah. Yang terakhir Rasulullah tu thayyibul kalimah. Bagus lisan. Baca tengok Rasulullah menghargai lawan bicara. Walaupun Rasulullah tu berbicara sama anak kecil sekalipun dilayani. Kita kan tengoklah. Bercakap kawan awak sibuk main HP. Apa yang kau bilang tadi? Apa yang kau tak kau dong baca ulang. Baca apa? Kan begitu. Ustaz pun kang awak apa? Tapi tak di sini, di sana. Di sana sedang di sini. Ya Allah. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kata Rasulullah, sebaik-baik hamba adalah yang bagus lisannya, seburuk-buruk hamba adalah yang kotor lisannya. Memang betul Bu. Dapat kalang suami ini model KDRT kita selamat, bagus. Cuma itulah beda orang sekarang sama orang dulu. Orang dulu mohon maaf paheman suaminya. Mohon maaf cakapnya batato pamahu. Tapi sedikit pun kah nenek-nenek awak tak pernah kedoakan minta curi. Macam sekarang yang lagi viral. Cekik dedek bang. Lagi viral itu. Iya, orang dulu tengok paheman. Tapi sabar dia, sabar. Karena tahu dia ini adalah salah satu jalan menuju surga. Dia tahu. Kan? Batongkah jam 11 pagi, jam 12 malam kejadian lah. Maka yang dulu banyak anak, batongkah malam kejadian. Banyak juga anak orang sekarang tidak. Cukup satu anak. Kenapa? Untuk menjaga status perkara ini. Maka hati-hati kita dengan perempuan yang tak ada banyak anak. Mungkin dia cuma menjaga hubungan. Ini bukan kata saya, kata guru saya. Bangga banyakkan anak. Islam menyuruh banyak anak. Maka Islam berlawanan dengan program KB. 2 anak cukup. Orang dulu tengok. Jam 12 kerja batongkak film tahu bak. Digitnya lah. Di kelai ini siap lah. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ini hati-hati kita. Mengapalah sekarang banyak kejadian kita lihat di media sosial, di televisi.
Anak jadi pelampiasan ketika berurusan itu tengok. Gara-gara berkelahi sama istrinya, anak jadi korban. Ini salah. Ini salah dalam prinsip kehidupan kita. Makanya Bu, kalau kita punya masalah jangan tawan. Kemudian Bu, anak ini marokam ini. Maka tadi balik ke kaji kita, jangan diktator, jangan kojam kita sama istri. Ya, memang betul kang tak KDR saya bilang tadi aman, tapi Bu menuntut cakapnya Bu. Kau kalau memang tak bisa lagi kuat, bungkus pakaian kau, angkat kaki kau di rumah. Mak manusia, memang aman kita tak main smackdown. Tahu dia kalau smackdown abang, polisi kan abang dia kasih. Mangkau tak bang pula main duit, tak duit saja sikit bang, kalau abang 2 juta bang pula pokok. Tahu suaminya. Main halus dia. Kau kalau tak bisa lagi kau kuat, aku boleh bungkus pakaian kau, angkat kaki kau di rumah. Banyak lagi yang enggak sama aku. Gadis, jando, lansia. Kita tinggal ini. Lansia. Maka hati-hati Bu. Anak sekarang hati-hati merekam dia. Apa yang awak cakapkan dulu sama dia, kau jam awak dibalikkan itu. Tengok, kau jam awak dulu sama anak. Tahu, asyik banyak saya permintaan kau begini. Besok bila mohon maaf ibu tak bisa ngapa-ngapain, sudah lansia, sudah uzur, kalau dulu kau jam dibalikkan itu. Oh mak banyak kali permintaan mak, cukup mak udah kami asuh. Hati-hati kita Bu. Kenapa? Apa lagi tak tanamkan? Makanya sekarang membolo anak ni pun kojam kali pun tak bisa. Lembut kali pun tak. Kalau tidak, hati-hatilah. Makanya apa kata ulama itu? Kalau kata termasuk habaib, kalau kita memarahi anak didoakan. Buandal anak ni. Jangan kita bilang segala sesuatu yang buruk itu doa. Apa misalnya? Ya, nakal anak awak. Oh ayah anak dengan batua. Oh nak kau jadi orang kaya, sukses lagi kehidupan kau, sukses anak ya. Ini tidak. Apa yang jumpa lah dilumpahkan, dicakapkan. Maka itu yang terjadi ketika Imam Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, nakal. Ya dah mau jalan anak. Apa kata ibundanya Omak Numi? Oh ya Abdurrahman Sudes, yang luar biasa lah penaya. Semoga kau menjadi anak soleh, tahfiz Quran, jadi Imam Masjidil Haram. Nah jadi Bu. Kenapa? Karena Omak ni doa orang tua ni luar biasa. Apa nama istilahnya? Muzarak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi seburuk-buruk hamba, kata Rasulullah, bi'sal abdun naha wa nisyama qabila wa bila. Seburuk-buruk hamba yang tidak tahu dia tempat dia kembali pulang.